Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kajian atau daurah pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua insyaallah kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Baiklah para sahabat majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita buka acara daurah atau kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini menambah keberkahan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli antin sholailah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sesi berikutnya adalah pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan atau dilantunkan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Afandi. Marilah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaahu wa kana
الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat majlis yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah lantunan pembacaan surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Afandi. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut, baik itu yang membaca ataupun kita sebagai yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Amin. Acara yang selanjutnya adalah sedikit pemutaran video tentang profil daripada Majelis Ta'lim Miftahul Muttaqin yang nanti diputar, insya Allah segera kita saksikan pemutaran video tersebut.
para sahabat majelis yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah sekilas pemutaran video singkat itu tentang profil Majelis Ta'lim Miftahul Muttaqin. Jadi bagi para teman-teman atau sahabat majelis, barangkali yang belum mengetahui aktivitas atau kegiatan daripada Majelis Miftahul Muttaqin ini, setelah melihat profil tersebut tentu bisa menarik kesimpulan bahwasanya Majelis Miftahul Muttaqin ini adalah sebuah majelis yang bergerak tentu dalam bidang dakwah, yang memang dakwah itu bisa secara offline maupun online. Nah, bagi para sahabat majelis yang ingin bergabung atau mendaftarkan anak-anaknya atau saudaranya atau istrinya, karena memang di Majelis Ta'lim Miftahul Muttaqin ini ada pengajian ikhwan dan akhwat. Jadi nanti bagi majelis sahabat majelis yang akhwat itu juga bisa bergabung bersama kami, dan insya Allah guru-guru kita yang akan membina kita, membimbing kita untuk memahami Islam itu seperti apa dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, terlebih di zaman sekarang ini yang memang nanti kalau kita kaitkan dari tema yang akan disampaikan oleh pemateri kita, bahwa tema kajian pada kesempatan kali ini adalah peran pemuda masa kini. Nah, tentunya dalam perspektif Islam itu seperti apa gambarannya. Flashback ke tema tentang peran pemuda masa kini, sedikit prolog dari saya, bahwa begitu aktif peran pemuda di masa Rasulullah SAW, yang mana dari data yang terkumpul dan dari sumber yang bisa dipercaya, bahwa riwayat hadis di zaman Rasulullah SAW itu ada tokoh-tokoh yang kurang lebih itu ada 7 tokoh besar sebagai periwayat hadis, yang memang meriwayatkan hadis itu cukup banyak, dan semuanya dari 7 tokoh ini itu bisa dibilang masih muda ya. Jadi di sini ada keterkaitan bahwa yang saya sampaikan ada sedikit hubungan dengan tema ini, itu peran pemuda masa kini. Nah, untuk nanti dijelaskan oleh pemateri bisa lebih detailnya, bahwa sebagai motivasi kita bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ada 7 riwayat hadis yang sampai saat ini berkat jasa para beliau semua, hadis itu sampai kepada kita di zaman-zaman sekarang. Yang 7 dari tokoh besar itu, yang 4 dari Mekah, dan yang ketiga itu yang 3 dari Madinah. Jadi ada 7, setidaknya itu ada 7. Salah satu dari kota Mekah itu dari Yaman, yaitu yang sudah masyhur di kalangan para muslim itu yaitu Abu Hurairah, yang beliau itu meriwayatkan hadis kurang lebih 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian ada Aisyah, yaitu Aisyah, siapa sih seorang muslim yang nggak kenal sosok seorang Siti Aisyah, yaitu istri dari Rasulullah SAW, yang memang dari segi kehidupan itu interaksi dengan Rasulullah itu sangat erat. Jadi wajar kalau beliau itu meriwayatkan hadis begitu banyak. Kemudian ada yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah, yang meriwayatkan hadis itu cukup banyak. Nah, kalau kita lihat, simpulkan dari beberapa periwayat hadis ini, Abdullah bin Abbas contohnya ini, itu umurnya ketika Rasulullah itu wafat, Abdullah bin Abbas ini baru umur 13 tahun. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya, umur 13 tahun di zaman Rasulullah itu sudah berperan sebagai periwayat hadis ataupun mendukung perjuangan Rasulullah SAW dalam hal dakwah. Ada juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab, yang memang sudah masyhur juga di kalangan para muslim,
bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab dalam hal dakwah itu, kita bisa cari referensi-referensinya dan untuk memotivasi kita semua. Kemudian ada 3 riwayat hadis yang dari Madinah. Kalau tadi 4 nih, 4 dari kota Mekah. Nah ini yang kedua, ini 3 dari Madinah, yang ketiga-tiganya ini juga bisa tergolong sangat muda usianya. Yang pertama adalah Khadim Rasulullah. Khadim Rasulullah itu pelayan daripada Rasulullah SAW yang dititipkan oleh ibunya, oleh orang tuanya kepada Rasulullah untuk mengabdi, untuk mendukung gerak dakwah Rasulullah SAW yang telah masyhur, yakni Anas bin Malik. Kita bisa tuh cari sejarahnya di Sirah Nabawiyah atau di referensi-referensi lain yang menceritakan tentang bagaimana sepak terjang Anas bin Malik. Kemudian ada juga Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat hadis yang populer juga. Ada lagi Jabir bin Abdullah. Jadi ketujuh riwayat hadis ini sangat berkontribusi dalam hal dakwah Rasulullah SAW, sehingga hadis itu sampai kepada zaman kita yang sampai sekarang ini kita bisa tahu hadis Rasul itu seperti apa. Itu tidak lain tidak bukan adalah jasa para pemuda yang memang di zaman Rasul itu berperan aktif dalam kehidupan di zamannya. Baiklah, untuk lebih detailnya lagi, kita bisa lebih untuk menyimak daripada pemateri yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Yang beliau adalah sebagai narasumber daripada Majelis Miftahul Muttaqin. Ya mungkin bisa dijelaskan dari pemateri langsung bahwa beliau yang nanti akan memaparkan materi tentang tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu peran pemuda masa kini. Itu seperti apa kira-kira Ustaz gambarannya? Baik. Terima kasih Ustaz Selamat atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Ya. Baik sahabat Majelis Ta'lim Miftahul Muttaqin yang saya hormati, berkenaan dengan materi yang akan saya bawakan sekarang ini, jika kita mendengar sebuah frasa pemuda dakwah, ya sebetulnya bagaimana sih yang ada dalam benak pikiran kita? Sebagaimana kita ketahui, frasa ini memang mengandung banyak sekali auto mindset dari masyarakat kita yang menyebutkan bahwa dakwah itu hubungannya ya dengan jenggot, ya, kopiah, baju koko, atau jilbab. Gitu. Nah, ya penilaian seperti ini nggak salah sih, cuman sayangnya ini penilaian yang kurang lengkap. Jadi sebetulnya di masyarakat kita ini banyak sekali pandangan-pandangan seperti ini, yaitu memisahkan antara urusan dakwah dengan kehidupan umum. Jadi seolah-olah dakwah itu hanya urusan orang-orang yang bersekolah di pesantren atau bergelut di pengajian-pengajian. Ya. Jadi kalau misalkan kita anak nongkrong seperti kita itu nggak usah deh ngurusin tentang dakwah gitu, nggak ada hubungannya deh dengan dakwah gitu. Jadi seolah-olah dakwah itu hanya urusan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu religi, nasyid, ya,
atau salawat mungkin. Jadi kalau kita yang dengerin lagu-lagu pop, rock itu ya nggak ada tugasnya deh, nggak pas deh kalau kita ngurusin dakwah. Itu gitu sebagian pendapat masyarakat saat ini. Namun pendapat seperti itu salah, sama sekali salah ya. Karena gini sebenarnya, urusan dakwah itu merupakan urusan seluruh kaum muslimin. Jadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Cuman karena dakwah ini berat, jadi tidak semua orang yang mampu menunaikannya atau menjalankannya. Jadi dakwah secara tidak langsung diserahkan kepada mereka yang mengerti saja. Jadi yang belum mengerti seperti kita, itu seolah-olah tidak ada atau bebas urusan dengan dakwah. Namun anggapan seperti ini tentu salah. Karena apa? Karena sebagai kaum muslimin, kita ada kewajiban lain ya, selain ini, yaitu kewajiban untuk belajar. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui periwayatan Ibnu Majah, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi apabila ada seorang muslim dengan sengaja selama hidupnya tidak pernah mau belajar, maka karena ini belajar adalah wajib, maka dia akan berdosa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji aktivitas dakwah ini sebagai aktivitas yang mulia, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ya'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, jadi memang benar bahwa dakwah itu erat kaitannya dengan kepemilikan ilmu atau penguasaan ilmu. Ya, memang betul dakwah itu butuh ilmu. Jadi tidak salah jika ada anggapan bahwa dakwah itu hanya hanya diserahkan urusannya kepada orang-orang yang menguasai ilmu. Tapi bagi kita yang belum menguasai ilmu agama dengan mantap, bukan berarti kita lepas tanggung jawab atau kita tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk berdakwah pula. Nah, kenapa begitu? Karena setidaknya gini, di zaman sekarang itu mungkin setiap orang muslim itu pasti pernah mendengar satu atau dua keterangan agama yang pada akhirnya keterangan tersebut menjadi pengetahuan baginya. Nah, maka setelah mempunyai pengetahuan seperti itu, ada kewajiban bagi kaum muslimin tersebut untuk menyampaikannya. Nah, walaupun itu sedikit. Nah, kalau misalkan dirasa kurang pengetahuannya, ya mau nggak mau kita harus belajar. Jadi, belajar menuntut ilmu yang lebih lagi. Gitu. Oke. Nah, lalu kenapa dakwah itu wajib? Ya karena Islam itu agama dakwah. Jadi salah satu inti dari ajaran agama Islam ini adalah dakwah, menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Jadi kalau misalkan ada seorang muslimin mengabaikan ajakan dakwah, yaitu bukan muslim sejati. Seperti yang sudah dicontohkan oleh beberapa tokoh di agama kita, ya, yaitu salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sepeninggalan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, itu beliau langsung melanjutkan kepemimpinannya yang sangat terkenal, itu politik luar negerinya itu terus menggelorakan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Jadi
sepeninggalannya Umar bin Khattab, ternyata kaum muslimin itu mampu menguasai negeri-negeri lain yang sebelumnya justru dikuasai oleh Imperium Romawi. Gitu. Jadi itu kekuatan besar dari Romawi itu bisa ditaklukkan oleh kepemimpinan Umar. Nah, pada saat yang sama sebetulnya pada zaman Umar berkuasa, seluruh kaum muslimin itu tuh bukan berarti dalam keadaan berkecukupan, khususnya dari sisi ekonomi. Jadi sebetulnya memang ada orang-orang yang berkecukupan dari sisi ekonomi, tapi banyak pula umat ini kekurangan dari sisi ekonomi. Lantas dari hal itu Umar tidak serta-merta mengurangi aktivitas dakwah perluasan ke luar wilayah Daulah Islam pada saat itu, tapi Umar pun tidak melakukan mungkin semacam pembuatan konsorsium ya, sehingga kaum muslimin yang dari sisi ekonominya kurang itu bisa mendapatkan pendapatan atau kehidupan yang layak dari situ. Tidak melakukan itu, tapi jelas Umar itu tetap melanjutkan dakwah. Lalu ada seorang pemuda, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang pada keislaman beliau itu terjadi dalam usia yang sangat muda gitu. Jadi beliau itu masuk Islam sekitar umur 24 tahun ya. Jadi Mus'ab bin Umair itu adalah anak orang kaya, dia sangat berkecukupan dalam soal harta, tampan ya, menjadi pusat perhatian kaum bangsa Arab pada saat itu. Jadi apapun yang dia inginkan pasti dia dapat karena orang tuanya itu sangat memanjakan dia gitu. Tapi begitu kenal dengan Rasulullah dan perkenalan dengan Rasulullah dan masuknya beliau ke dalam Islam itu ditentang oleh orang tuanya, beliau justru meninggalkan kemewahan-kemewahan itu, fasilitas itu, dan memilih hidup di jalan dakwah. Sehingga pada akhirnya beliau diutus oleh Rasulullah pergi berdakwah ke wilayah Yasrib. Dan sejak saat itu kehidupan beliau sangatlah fokus terhadap dakwah. Ya, tidak ada satu hari pun terlewatkan oleh beliau tanpa melakukan dakwah. Sehingga dakwahnya berhasil di Yasrib. Lalu pemuka-pemuka Aus dan Khazraj itu menerima dakwah beliau, dan ternyata ini menjadi wasilah terbentuknya pemerintahan Islam pertama yang dipimpin oleh Rasulullah. Nah, lalu selanjutnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah panglima perang, ahli perang dari kalangan Quraisy. Ya. Beliau sangat ahli, bahkan sebelum beliau masuk Islam pun beliau sudah ahli dalam peperangan ya, melawan kaum muslimin tentunya. Nah, begitu masuk Islam, beliau pun dengan cepat mengisi kepemimpinan panglima perang di zaman Abu Bakar, sampai ketika Umar beralih kepemimpinannya ke tangan Umar, khususnya pada saat umat Islam itu bersiap untuk menaklukkan Yerusalem, beliau ternyata diganti oleh Umar dengan Abu Ubaidah ibn Zarrah. Dengan nama besar yang begitu kuat di kalangan kaum muslimin, Khalid bin Walid ketika diganti itu beliau berlapang dada, tidak ada rasa cemburu atau marah sedikit pun terhadap Umar yang menggantinya. Tapi justru Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bekerja sama sehingga Yerusalem itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu Yerusalem berada di tangan kekuasaan Imperium Romawi. Gitu. Nah, terus selanjutnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang pemuda yang ketika ia memegang kekuasaan, kondisi kaum muslimin saat itu berpecah belah ya. Jadi ada yang membuat pemerintahannya sendiri, ada yang satu kelompok dengan kelompok lain tidak mau berkenalan atau tidak mau akur gitu. Karena perbedaan mazhab segala macam.
Sementara Al-Quds atau Yerusalem yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, ya, itu jatuh kepada pasukan salib. Puluhan tahun jatuh ke tangan pasukan salib tanpa ada perlawanan yang berarti dari kaum muslimin. Nah, begitu Salahuddin Al-Ayyubi memegang tampuk kekuasaan, beliau mengkonsolidasi itu kaum muslimin yang tadinya berpecah belah. Semua dijadikannya satu visi, yaitu meninggikan kalimat Allah untuk berjihad membebaskan Yerusalem. Begitu juga dengan Wali Songo. Jadi kalau kita baca pelajaran sejarah waktu kita di SMP atau di tingkat SMA itu ya, kita senantiasa dikenalkan dengan sosok-sosok ini. Dan juga kita senantiasa diceritakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan. Nah, cuman beberapa ilmuwan sejarah di kita akhir-akhir ini menemukan sebuah fakta baru bahwa ternyata wali-wali ini termasuk Wali Songo itu adalah merupakan utusan dari kekhilafahan, baik itu dari Utsmani gitu. Atau ternyata ditemukan juga makam di Aceh, ternyata beliau adalah salah satu sahabat Nabi, sahabat yang pernah hidup di zaman Nabi. Gitu. Jadi sebetulnya Islam itu masuk ke Nusantara lewat jalur dakwah, gitu. Bukan jalur perdagangan gitu. Jadi kalaupun misalkan mereka berdagang di sini itu mungkin untuk menghidupi kehidupan sehari-hari saja. Tapi tetap tujuan utama mereka datang ke Nusantara itu adalah dakwah. Jadi selain itu dakwah itu merupakan trademark seorang muslim ya. Jadi ciri seorang muslim itu adalah dia keterikatan dia kepada dakwah. Jadi mana mungkin sih kita membiarkan apabila ada teman kita yang larut dalam maksiat, ya. Gak mungkin kita ketika melihat seseorang berada di tepi jurang, hampir memasuki jurang, lalu kita biarkan, tidak menolongnya, tidak mungkin. Nah, karena seperti yang disebutkan oleh yang disampaikan dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Nah, di ayat lain Allah itu menyuruh kepada seluruh manusia, kepada seluruh muslimin untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Itu sebab jadi dakwah itu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itu adalah merupakan identitas seorang muslimin. Buktinya Islam itu menjadi sangat dinamis karena dakwah ini. Ya, jadi Islam pernah berkuasa atau hadir di sepertiga dunia. Jadi kalau misalkan kita pernah belajar ilmu bumi itu, jadi bumi itu terdiri dari sepertiganya daratan. Jadi artinya kalau misalkan Islam pernah hadir di sepertiga dunia, berarti seluruh orang-orang yang ada di daratan itu pernah hidup dengan Islam. Nah, itu. Nah, sahabat-sahabat Majelis Taklim Miftahul Muttaqin, sebetulnya kita harus menyambut baik ya orang-orang yang menyempatkan diri atau yang mengorbankan waktunya untuk berdakwah. Karena sebetulnya
ketika mereka berdakwah menyampaikan kebenaran Islam, melalui mereka lah kita menjadi lebih tahu ya, bagaimana Islam itu. Dan secara tidak langsung mereka lah yang menyelamatkan kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di saat yang sama kadang kita merasa ini hanyalah kecerewetan daripada mereka ketika mereka mengurusi urusan-urusan orang lain. Tapi pada dasarnya ini adalah bentuk cinta daripada saudara-saudara kita, saudara seakidah ya, yaitu ingin saudara-saudaranya tetap berada di jalan Allah, ya, ingin saudara-saudaranya tetap taat kepada syariatnya. Ya, sebagaimana yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, yang perumpamaan ini sangat masyhur ya. Jadi perumpamaannya keadaan suatu kaum yang masyarakat yang menjaga batasan-batasan hukum Allah adalah ibarat satu rombongan yang naik sebuah kapal. Lalu mereka membagi tempat duduknya masing-masing, ada yang duduk di bagian atas, ada yang duduk di bagian bawah. Nah, apabila orang-orang yang duduk di bagian bawah ini ingin mengambil air, ia akan harus melewati orang-orang yang duduk di bagian atasnya. Lalu orang-orang yang duduk di bawah tadi, apabila dia berkata, seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak mengganggu orang lain di atas. Nah, bila para penumpang yang di atas itu membiarkan perbuatan melubangi tempat duduknya tadi, maka semuanya akan binasa. Nah, begitu pula gambaran apabila di masyarakat kita terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu orang-orang yang lain yang menyaksikan itu membiarkannya, maka sebetulnya ketika ada azab dari Allah itu tidak akan mengazab hanya untuk kepada orang-orang yang bermaksiat tadi, tapi seluruh orang yang ada di situ, termasuk yang membiarkan kemaksiatan tetap terjadi, itu akan diazab pula. Nah, kini kita berada dalam era yang begitu berbeda dengan era yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalui. Bagaimana arus informasi itu begitu kuat, begitu powerful itu ya, cepat sekali datang kepada kita. Ya. Kita hidup di zaman internet, ya, yang mana internet ini bagaikan pedang bermata dua, bisa saja mendapatkan manfaat kita dari ini, atau kita juga bisa saja mendapatkan mudarat. Ya, beberapa manfaatnya mungkin ya seperti yang kita laksanakan hari ini, gitu, kajian online ini. Kalau misalkan kita adakan secara offline di masa pandemi seperti ini, itu tentunya akan menjadi masalah baru ya di kalangan. Tapi kalaupun misalkan itu terlaksana melalui offline, para peserta pun mungkin terbatas. Tapi karena kita difasilitasi dengan online, maka dari sisi kehadiran peserta pun itu bisa mencakup sangat luas gitu audiensnya. Nah, namun ternyata kita harus mengurus dada lama-lama ya, karena ternyata yang harus kita hadapi adalah lunturnya nilai-nilai Islam di kalangan kaum muslimin. Tentu ini akibat informasi yang rusak yang telah meracuni pikiran dan perasaan kaum muslimin, terutama para pemuda. Kita bisa saksikan ya, banyak sekali kemudaratan yang bisa ditimbulkan oleh arus informasi yang kuat tadi. Bagaimana kaum muslimin, terutama pemuda, itu sangat
kaum pemuda itu sangat terpengaruh oleh rayuan ideologi dari barat ya, termasuk seks bebas ya, narkoba atau tingkat kriminalitas yang tinggi. Pokoknya ya hancur lah. Nah, itulah sebabnya dakwah saat ini harus dijadikan sarana bahkan senjata untuk membendung arus budaya yang rusak tadi. Propaganda dari barat itu harus dilawan dengan propaganda lagi. Perang pemikiran dan kebudayaan dari barat harus dihadapkan dengan pemikiran dan kebudayaan Islam. Nah, tentunya kita memang senantiasa menjadi pihak yang selalu berhadapan dengan kemudaratan. Nah, wahai pemuda muslim, Islam itu membutuhkan tenaga, harta, dan bahkan nyawa kita untuk menegakkan agama Islam ini, agama Allah ini. Nah, dengan keterlibatan kita dalam dakwah, ya, mungkin saja kerusakan yang tengah terjadi saat ini bisa dihentikan. Dan kita akan mampu mengembalikan kemuliaan ajaran-ajaran Islam dan bahkan mengokohkannya. Ya, coba lihat aja, masa kita nggak risih sih lihat masyarakat kita itu, terutama pemuda, hidup dengan seks bebas gitu, atau mohon maaf ya atau apakah kita nggak merasa was-was dengan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi gitu ya. Nah, seharusnya masalah-masalah seperti ini itu menjadi persoalan-persoalan yang kita pikirkan setiap hari, siang dan malam gitu. Nah, oleh sebab itu diperlukan keikutsertaan kita dalam dakwah ini, menyeru kepada manusia untuk kembali ke jalan Allah. Nah, tapi untuk ke arah situ, dakwah itu nggak bisa sendiri. Karena kita itu bukan superhero yang bisa menyelesaikan berbagai masalah itu dengan sendiri. Berbagai macam masalah yang ada di dunia itu kita selesaikan sendiri gitu. Kita kasih solusinya sendiri, yang nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Nah, cuman bersama-sama seperti apa nih? Nah, mohon maaf nih untuk orang yang masih jomblo nih. Maksud saya bukan kebersamaan dengan pasangan hidup ya. Tapi kebersamaan itu lebih dari situ. Setidaknya membangun kembali kemuliaan Islam itu perlu beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah kita harus kerjasama yang apik, solid di antara kaum muslim dan fokus pada masalah. Ya, kadang sebuah kelompok ketika dia tidak bisa merumuskan inti permasalahannya tersebut, maka solusi yang dia ciptakan itu juga nggak jelas karena tidak berfokus kepada masalah. Yang kedua, pemikiran dan perasaan di antara kita kudu disatukan dengan ikatan akidah Islam yang lurus dan benar. Ya, karena akidah Islam ini adalah sebuah akidah atau ide dasar yang memancarkan peraturan-peraturan cabang tentang kehidupan gitu. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq, maka senantiasa kita harus percaya bahwa aturan-aturan dari Al-Khaliq inilah yang mampu memecahkan seluruh problematika kita dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah kita harus satu persepsi bahwa Islam harus tegak di muka bumi ini. Lalu yang terakhir, kita harus memiliki cita-cita bahwa Islam harus menjadi nomor satu di dunia untuk mengalahkan segala bentuk kekufuran. Nah, mungkin itu saja diantaranya kenapa kita wajib berdakwah. Ya, mudah-mudahan melalui pemaparan singkat ini, sahabat-sahabat Majelis Miftahul Muttaqin bisa paham, lalu kemudian tergerak untuk ikut bersama-sama berdakwah. Ya.
Tentunya apabila memang mampu, dakwah bisa dilakukan sendiri-sendiri mulai dari kalangan yang terdekat, keluarga, sahabat, teman-teman, dan masyarakat. Tapi apabila memang dirasa sulit dan pasti sulit untuk mewujudkan kemuliaan Islam, itu marilah kita berdakwah secara berkelompok. Ya. Itu saja yang pemaparan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat majelis yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustaz Syaiful Bahri, yang mana kalau kita teliti dari materi, kita simak dari materi yang dijelaskan sangat panjang ya, atau secara detail, atau mungkin ada yang lebih detail lagi yang bisa nanti dilengkapi melalui pertanyaan dari para teman-teman sahabat majelis semua. Barangkali ada yang bisa ditanyakan kepada pemateri, bisa langsung di room chat ya, room chat via Zoom itu untuk menyampaikan pertanyaannya, dan insya Allah nanti dijawab oleh pemateri kita. Jadi begini nih Ustadz, jadi sangat menarik kalau berbicara masalah peran pemuda ya. Bahkan dalam suatu hadis itu diterangkan bahwa ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan salah satunya adalah pemuda. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ada korelasi atau kaitan antara pemuda, dakwah, terus ada lagi nanti ilmu yang tadi telah diterangkan antum ini, itu kan sangat penting semuanya kalau menurut saya sendiri ya. Sedangkan kalau pengertian dakwah ini sebenarnya seperti apa nih, Tad? Secara global atau secara terperinci itu seperti apa pengertian dakwah ini sebenarnya? Oke, jadi kata dakwah itu secara bahasa atau lugah itu berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab ya, da'a yad'u dakwah, yang memiliki banyak makna sebetulnya. Di antaranya adalah bermakna an-nidha atau yaitu panggilan. Yang kedua bermakna mengajak kepada sesuatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita anjurkan. Yang ketiga bermakna untuk mengajak pada suatu hal agar diyakini dan didukung. Lalu yang keempat itu maknanya adalah munajat atau doa. Ya, jadi dakwah secara bahasa ini mengandung makna bahwa ajakan kepada kebaikan, lalu ajakan untuk meninggalkan keburukan. Gitu. Ya. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka bagi dirinya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka di atas dirinya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Ya, jadi dakwah itu suatu ajakan tadi kepada yang mencegah kepada yang mungkar, lalu menyeru kepada kebaikan. Itu. Dan ternyata lewat dakwah ini ada keuntungan yang sangat besar sekali, gitu, yaitu apabila orang yang diajak oleh kita itu menjalankan apa yang kita anjurkan, itu pahala tersendiri bagi kita gitu, sampai orang itu, selama orang itu terus melakukannya gitu. Bermanfaat sekali ya pemaparan dari pemateri kita tentang pengertian dakwah. Itu seperti apa gambarnya yang tadi sudah dijelaskan, sangat menarik sekali ya. Jadi saya ini jadi ingin terus-terusan bertanya, atau bahasa kerennya itu kepo ya, tentang pengertian dakwah dan yang lainnya.
kalau tadi kita simak nih tadi ya. Jadi kalau kita simak di slide tadi itu ada mindset pemikiran orang pada umumnya nih bahwa ketika dia mendengar dakwah seolah itu kayak tadi dijelaskan, oh gambarannya itu ada peci atribut-atribut Islam lah, kayak peci sarung ataupun jenggot ya. Ya. Dan kebetulan saya juga berjenggot. Nah itu seperti apa nih tepatnya bahwa pendakwah itu seperti apa? Apa dari sisi apa namanya usia? Ya. Apa mungkin misalnya kayak saya sendiri nih bisa dibilang pemuda, pemuda tapi berjenggot atau gimana? Nah ini kewajiban dakwah ini seperti apa? Batasan usianya itu seperti apa nih? Oh gitu. Tolong dijelaskan ya. Jadi sebetulnya berapa ya usia yang disebut kita itu pemuda gitu ya? Mungkin itu ya. Jadi memang ada beberapa sumber yang mengatakan pemuda itu yang memang berbeda-beda ya. Sumber tersebut menyebutkan usia pemuda itu berbeda-beda. Contoh seperti menurut WHO ya, Organisasi Internasional mengenai Kesehatan, itu pemuda itu seorang dikatakan pemuda ketika usianya 10 sampai 24 tahun. Nah, terus yang berlaku di kita sebagai undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang ada di rentang usia 16 sampai 30 tahun. Nah, terus bagaimana menurut Islam gitu? Ya, jadi saya rangkum dari berbagai sumber itu bahwa di Islam itu ada dua pendapat nih. Pendapat yang pertama, jadi pemuda itu dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama itu usia 10 sampai 21 atau disebutnya remaja. Yang fase yang kedua usia 21 sampai 35 tahun disebut dewasa awal. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua menyebutkan bahwa siapapun di bawah usia 40 tahun semenjak ia balik itu dikatakan pemuda. Nah, tentunya kita ya tergantung kita untuk menanggapinya gitu. Kalau misalkan kita merasa ya mungkin masih seumuran lah Ustaz Slamet sama saya ya. Jadi masih di bawah 40 ya kan. Berarti kita masih sama-sama pemuda nih Tad. Amin ya Allah. Baik, Tad. Oh jadi batasan usia itu ada berbagai sumber ya, Iya. penilaiannya. Gambaran pemuda itu dari sekian umur sekian sampai sekian ya sudah. Jadi kalau kita ini masih masuk kategori pemuda ya Zat ya. Masih. Walaupun dakwah itu kan untuk semua kalangan ya, tentunya yang sudah akil balik ya, yang memang mempunyai ilmu dari berdakwah itu sendiri. Nah, para sahabat majelis yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dari para teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin bisa langsung ke room chat di via Zoom ini yang nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Coba saya cek dulu, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi dakwah itu untuk semua kalangan yang memang merasa muslim ya Ustaz ya. Cuma ditekankan. Nah di sini kan ada tema peran pemuda masa ini, jadi ditekankan untuk pemuda yang memang semangatnya masih begitu luar biasa. Lalu gimana nih ketika saya sebagai muslim ingin berdakwah, nah, karena memang merasa punya ilmu terus dakwah sendiri aja nih Ustaz. Nah tadi kan dijelaskan di slide itu dakwah itu berkelompok. Nah itu gambarnya seperti apa antara dakwah sendiri dan dakwah berkelompok? Itu perbedaannya apa dan lebih tepatnya itu seperti apa Ustaz? Jadi sebenarnya begini, sebenarnya dakwah itu bisa saja sih sendiri gitu, tapi
jauh lebih efektif atau jauh lebih terorganisir apabila dakwah itu secara berkelompok. Ya. Karena memang dakwah jama'i ini sesuai dengan perintah Allah juga. Jadi surat Al-Imran ayat 104, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi bahkan dakwah berkelompok ini sesuai juga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khususnya pada saat awal-awal Rasul membentuk Kutlah Syiasi, yaitu beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, Rasul gembleng, Rasul didik dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat mantap, sehingga terinternalisasi ide-ide Islam itu dalam diri mereka. Nah, setelah ada kewajiban berdakwah kepada masyarakat, maka kelompok ini pun telah menjadi siap gitu. Dan antara anggota dan satu dengan anggota yang lain itu memiliki visi yang sama. Jadi ketika dia ditanya tentang salah satu hal misalkan, ya dimungkinkan jawabannya pun pasti sama gitu. Jadi sebetulnya walaupun sendiri sebetulnya bisa, cuman kalau misalkan kita mempunyai visi yang lebih besar lagi, yaitu mengembalikan kehidupan Islam misalkan, itu tidak cukup kalau kita dakwah sendiri-sendiri. Justru lebih enak dan terorganisir kita dakwah itu bersama-sama, berkelompok. Itu sangat besar, Ya, lebih besar daripada besar. dibandingkan dakwah sendiri ya Ustaz. Ya, betul. Kita lihat di room chat nih Ustaz, ada pertanyaan dari sahabat majelis yang sudah masuk nih ya. Di sini ada pertanyaan. Di zaman milenial ini ada yang dinamakan pemuda hijrah. Namun keberadaannya mereka seringkali dianggap berlebihan dalam beragama oleh sebagian orang. Jadi ada orang mau hijrah itu, tapi keberadaannya seringkali dianggap berlebihan dalam beragama oleh sebagian orang. Apakah anggapan berlebihan agama ini sebagai bagian deradikalisasi atau seperti apa nih pendapat Ustaz? Oke. Ya, memang banyak sekali ya stereotip yang saat ini muncul, khususnya yang ditujukan kepada kaum muslimin yang senantiasa memiliki semangat yang bagus untuk mempelajari Islam ya. Ya, seperti contoh yang dipertanyakan tadi ya. Jadi sebetulnya ini merupakan bagian dari ghazul fikr atau perang pemikiran. Jadi musuh-musuh Islam ini tidak akan tinggal diam apabila Islam atau ide-ide Islam itu terinternalisasi kepada orang-orang atau masyarakat secara umum. Jadi ketika Islam menjadi opini umum, itu mereka tidak akan tinggal diam. Jadi salah satu aktivitas yang mereka lakukan akhirnya menghambat penyebaran opini ini. Salah satunya dengan cara memberi label-label tertentu yang konotasinya negatif ya, terhadap para pejuang dakwah atau terhadap orang-orang yang memang ingin belajar secara mendalam tentang ilmu agama tadi. Nah, jadi di sini itu menurut saya adalah penting bagi kita atau para pengemban dakwah itu bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, jadi membaur dengan masyarakat sehingga penilaian-penilaian masyarakat tentang kita itu dinilai memang langsung oleh masyarakat melalui penginderaan mereka sendiri sehari-hari terhadap kita gitu. Jadi kalaupun ada omongan-omongan negatif tentang kita atau tentang orang-orang yang belajar tadi, itu masyarakat lebih memilih mendengarkan pendapat hatinya sendiri gitu ketika mereka melihat kita secara langsung. Nah, itu mungkin jawabannya.
Baiklah, itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang disampaikan di room chat yang sudah dijawab oleh pemateri kita. Kemudian ada satu pertanyaan ini dari saya pribadi nih, yang terkait masalah dakwah. Dari pemateri yang tadi disampaikan, saya simpulkan ya. Jadi di kalangan masyarakat, orang yang lebih tua lebih dipercaya untuk mengisi kajian ataupun khutbah. Kalangan masyarakat nih Ustaz ya. Jadi selain melalui kajian dan khutbah, apakah dakwah tetap bisa dilakukan? Ya. Nah, ini sebetulnya ingin saya katakan bahwa ini anggapan dakwah hanya dilakukan di mimbar-mimbar masjid itu adalah hasil auto mindset yang sama seperti yang tadi kalau kita mendengar kata pemuda dakwah gitu. Dan ini stereotip seperti ini memang melekat begitu lama di masyarakat kita gitu. Nah, sebenarnya dakwah itu bisa dilakukan di mana saja ya. Seperti contohnya seorang agnia atau orang kaya itu bisa berdakwah dengan hartanya. Terus apabila pejabat, maka dia berdakwah dengan kekuasaannya. Atau guru, dia berdakwah dengan ilmunya. Dan pedagang, misalkan, dia bisa berdakwah dengan cara berdagang yang jujur dan amanah. Jadi sebetulnya dakwah itu tidak terbatas hanya aktivitas yang dilakukan di mimbar-mimbar masjid saja, tidak gitu. Itu sedikit jawaban dari materi kita ya. Saya lihat di room chat lagi nih, barangkali para sahabat majelis ingin menanyakan sesuatu untuk pemateri. Masuk nih Ustaz. Jadi ada pertanyaan di room chat via Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai peran pemuda hijrah yang sering kita jumpai di sosial media. Peran pemuda hijrah yang sering kita jumpai di sosial media. Bagaimana sebaiknya meneruskan ilmu agama lewat sosial media sebagai salah satu sarana untuk mengajak para pemuda yang notabene merupakan pengguna sosial media terbanyak agar tidak terkesan menggurui atau menyinggung. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata. Jadi ini menanyakan dakwah di sosial media tentunya. Jadi efektifnya itu sepertinya apa ya? Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan nih, dakwah media itu seperti apa, terus bagusnya gimana, apa mesti via online melulu atau mungkin harus dilakukan secara offline juga nih Ustaz. Nah, dalam majelis ini kan juga ada dakwah via online dan offline. Ini kalau dikaitkan seperti apa nih Ustaz? Oke. Jadi kalau tadi saya baca pertanyaannya ya, itu memang gimana sih caranya kalau misalkan dakwah di sosial media itu tidak menyinggung orang ya kan tadi. Nah, sebetulnya memang hari ini memang terjadi pergeseran ya, yaitu dakwah yang tadinya memang dilakukan melalui majelis-majelis taklim. Ya mungkin ada sedikit juga efek atau imbas yang dari pandemi ini ya. Jadi setelah pandemi ini dimulai, dakwah-dakwah di sosial media itu begitu masif gitu. Beda dengan dakwah-dakwah yang dilakukan dakwah di sosmed sebelumnya gitu. Nah, tapi oleh masifnya dakwah ini memang banyak postingan-postingan yang kadang isinya itu justru menyinggung perasaan orang-orang gitu, atau pemilihan menyinggung itu menyinggung salah satu pihak. Nah, harus kita tekankan bahwa dakwah ini sebetulnya ya pemilihan kata-kata yang harus kita sampaikan di media itu memang betul ya. Jadi jangan sampai dakwah itu menyinggung perasaan orang lain. Jadi seperti yang disampaikan dalam Quran surat An-Nahl tadi yang saya bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di akhir ayat ini adalah
artinya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik itu kita harus memperhatikan ketika kita berdebat atau menyampaikan suatu materi itu di hadapan orang-orang itu dengan cara yang baik. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang baik di hadapan umum gitu, maka sebaiknya kita sampaikan secara personal gitu. Itu yang sempat disampaikan oleh Imam Syafi'i gitu ketika beliau menyampaikan seperti ini, kurang lebih redaksinya ya, mungkin tolong dikoreksi jika ini. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa kalau Anda mengoreksi saya di depan umum, jadi mohon maaf, tidak akan saya dengarkan koreksi Anda gitu. Jadi maksudnya itu adalah kalau misalkan dakwah itu penting sekali melihat objek dakwah kita gitu, atau memperhatikan perasaan objek dakwah kita. Jangan sampai kekurangan yang kita sampaikan kepada objek dakwah kita itu menjadi sebuah aib yang ternyata diketahui oleh banyak orang gitu, kecuali objek dakwah kita adalah pemerintah, misalkan pemerintah yang memang dari kebijakan-kebijakan yang lahir daripadanya itu menimbulkan kesengsaraan untuk masyarakat. Nah, itu boleh secara umum itu disampaikan koreksinya. Tapi ketika ini menyangkut personal objek dakwah tadi, itu sebaiknya disampaikan secara personal gitu. Itulah jawaban dari Ustadz pemateri kita, Ustadz Syaiful Bahri, yang memang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan room chat yang udah masuk via Zoom. Nah, mungkin bisa saya cek lagi pertanyaan-pertanyaannya ya. Insya Allah pemateri siap standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat majelis semua. Atau mungkin dari sahabat majelis ada yang mau ditanyakan lagi, bisa di via room chat ya, untuk lebih jelasnya atau detailnya, atau mungkin bisa langsung menimba ilmu dari kegiatan dakwah Majelis Taklim Miftahul Mutakin ini. Jadi kalau misalnya nggak pakai online, bisa offline, atau nggak bisa offline, bisa online, ini nanti bisa dikoordinasikan kepada pengurus majelis ya. Jadi sekali lagi bahwa sebelum acara ini ditutup nih, mungkin dari para sahabat majelis semua ada yang belum mengetahui bagaimana kegiatan Majelis Taklim Miftahul Mutakin ini dalam menyelenggarakan kegiatan, atau ada kegiatan apa-apa, itu seperti apa background-nya, profilnya, yang tadi sudah diputar. Namun mungkin ada beberapa sahabat majelis yang memang telat dalam mengikuti acara ini, mungkin bisa diputar lagi sedikit profil dari Majelis Taklim Miftahul Mutakin ini. Pertanyaan yang wilayah. Ya, sambil udah masuk.
Saya kira itu pemutaran profil Majelis Taklim Miftahul Mutakin. Barangkali tadi ada sahabat majlis yang baru ikutan atau yang pemutaran awalnya belum menyaksikan. Mudah-mudahan dari sahabat majlis semua bisa menyaksikan dari profil Majelis Taklim Miftahul Mutakin. Itu sangat seru kalau berbicara masalah dakwah nih ya. Cuma sayang aja waktunya nih terbatas sekali. Kalau mungkin dibahas dakwah secara keseluruhan, secara detail mungkin sehari juga nggak bakalan cukup Ustaz. Nggak habis ya. Iya, cuma ada nih satu pertanyaan yang dari saya ini seolah itu pingin langsung dijawab aja Ustaz. Udah nggak sabar nih. Karena memang kita harus memaksimalkan pertemuan kajian ini untuk meraih ilmu. Jadi wah gerem nih harus nanya lagi nih. Jadi gini nih Ustaz, bagaimana dakwah berkelompok itu tadi kan dibahas masalah dakwah berkelompok, dakwah sendirian itu seperti apa kan? Ada apa namanya? Keutamaan dari dakwah berkelompok itu sendiri Ustaz. Jadi bagaimana dakwah berkelompok bisa melawan propaganda pemikiran barat nih. Pemikiran barat sendiri itu kan harus dilawan dari dakwah berkelompok itu seperti apa nih Ustaz gambarannya? Pemikiran barat di sini maksudnya kan adalah yang merupakan ideologi dari barat, yaitu kapitalisme atau sekularisme ya, yaitu memisahkan agama dari kehidupan gitu. Nah, jadi atau kelompok yang saya maksud di sini adalah apabila kita harus dakwah berkelompok, maka dakwah berkelompok itu harus clear dulu nih di bagian ininya, yaitu pemikirannya. Jadi kami meyakini bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari adanya sebuah ideologi atau mabda yang menggabungkan fikroh dan torikoh. Fikroh itu adalah ide dasar, yaitu yang terakhir dari akidah tadi. Lalu torikoh itu metodenya untuk penerapannya seperti apa, atau mencapainya itu seperti apa. Ya. Jadi ya insya Allah saya carikan kata-kata yang memang lebih familiar gitu. Jadi ideologi yang dimaksud di sini adalah Islam. Jadi sebab Islam itu merupakan akidah, pada hakikatnya adalah sebuah akidah yang melahirkan peraturan yang mengatur seluruh urusan manusia, serta merupakan pemecahan seluruh problematika kehidupan yang dialami oleh manusia. Gitu. Jadi apabila sebuah kelompok ini telah memahami ideologi yang ini dengan jelas, maka ia akan menjadi kelompok yang berpengaruh, dinamis, dan maju, serta layak untuk didukung oleh masyarakat. Gitu. Jadi visinya dulu, visi langsung serta misinya dulu yang sesuai dengan Islam ini, maka dia akan menjadi kelompok yang tadi dinamis, maju, dan layak untuk didukung oleh masyarakat. Kelompok tersebut akan mampu membentuk opini umum terkait ide-ide dan sakofah kelompok yang lahir dari akidah tadi. Jadi setelah terbentuk opini umum ya, di kalangan masyarakat, maka harapan selanjutnya adalah terbentuknya kesadaran umum bahwa Islam ini diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat gitu, bahwa Islam itu merupakan solusi bagi seluruh problematika yang dihadapi oleh masyarakat secara umum gitu, dan bahwa akidah Islam lah yang akan membawa umat kepada kebangkitan, hanya itu gitu. Jadi kelompoknya dulu harus dipercaya, salah satunya apa, pemikirannya harus lahir daripada Islam. Yang kedua cara merekrut anggotanya gitu. Jadi anggota yang tergabung dalam sebuah kelompok tersebut harus terinternalisasi dengan ide-ide kelompok tersebut. Jadi kelayakan seorang anggota itu masuk ke dalam kelompok dakwah yaitu tadi internalisasi ide-ide kelompok dulu. Kalau misalkan dia sudah melenceng, artinya orang tersebut tidak layak masuk dalam kelompok dakwah tersebut. Gitu. Target dari dakwah berkelompok ini untuk kebangkitan Islam itu sendiri, Ustaz ya. Ya. Jadi sangat susah atau mungkin bahkan mustahil ketika
kita menginginkan kebangkitan Islam, namun dakwanya itu personal atau sendiri-sendiri nih Ustaz. Jadi Sangat susah sulit, ya. sangat sulit. Jadi lebih ditekankan untuk berdakwah berkelompok ya Ustaz. Jadi bagus sekali pengertian dari paparan pemateri ini tentang dakwah berkelompok ya. Nah, ini udah masuk banyak nih dari room chat via Zoom, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf sekiranya ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan kepada materi yang lainnya, atau mungkin dari materi dari Majelis Taklim Miftahul Mutakin ini yang memang nanti ada kontak person atau bisa ditanyakan secara offline maupun online, atau mungkin bisa menghadiri kajiannya sekalian. Jadi nggak ada pertanyaan yang gantung karena ini keterbatasan waktu via kajian daurah ini, mungkin nggak bisa pemateri itu menjawab semuanya, semua materi yang udah masuk nih, yang pertanyaan dari via room chat via Zoom ini. Kemudian kami selaku panitia atau moderator dan pemateri juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang keterbatasan dari dakwah secara online juga ada min plusnya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian acara selanjutnya adalah lebih baik, alangkah baiknya kita itu menutup kajian ini dengan penutupan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karim 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrih 'alaina sabran wa sabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار اللهم افتح جهادا في بلادنا وكل مكان اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وألف بين قلوبهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an fahrafaqa bihim farfuq'ah bihi wa man syaqqa 'alaiha fasfuq 'alaih ya Allah siapa saja yang memimpin atau mengurusi urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islama wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu negara khilafah rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian, yang dengannya mulialah Islam beserta umatnya, dan dengannya pula hinalah kekufuran beserta penganutnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupnya kajian ini dengan doa yang dibawakan oleh Ustadz Farid, maka berakhirlah susunan demi susunan acara yang ada pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kami dari Majelis Miftahul Muttaqin akan mengadakan kajian-kajian semacam ini ataupun nanti bisa via offline, itu mengikuti kondisi pandemi yang memang memungkinkan untuk bisa diadakan kajian offline, nanti dikajikan di offline atau online. Dan jangan lupa untuk teman-teman majelis semua untuk menyimak atau melihat materi-materi yang di-share oleh Majelis Miftahul Muttaqin melalui sosmed ya, dari Facebook ataupun dari Instagram, bisa di-read, bisa dilihat dan di-share ulang. Karena memang ketika kita berbagi materi yang bermanfaat, tentu kita akan mendapatkan pahala daripada kegiatan tersebut. Alhamdulillah kami selaku panitia daripada Majelis Taklim Miftahul Muttaqin mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.